Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahayu dengan NIM 12320700027 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran fisika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Yudi Dirgantara MPD. Oke semuanya, kita akan mempelajari tentang fluida dinamis. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelum memulai pembelajaran, pastikan terlebih dahulu ya, kalian semua sudah membaca doa untuk belajar. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk mempelajari fluida dinamis ini, di sini ada beberapa aspek ya. Yang pertama ada pendahuluan, ada materi, ada penerapan, dan latihan soal. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam melakukan sesuatu ataupun dalam mempelajari suatu materi, itu harus ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada kompetensi dasar, di pendahuluan itu ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, dan tujuan pembelajaran. Nah, di mana kompetensi dan indikator ini dirangkum dan dibuatlah sebuah tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep fluida ideal dengan baik. Dua, peserta didik mampu memahami kelajuan fluida pada posisi tertentu dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan persamaan asas kontinuitas dan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya sudah membacakan pendahuluannya, tujuan pembelajaran juga. Marilah sekarang kita untuk masuk langsung ke materinya. Nah, kan sebelum mempelajari fluida dinamis ini, kalian pada pertemuan sebelumnya pasti sudah, mengetahui ya, pasti sudah mempelajari tentang fluida statis. Lalu bagaimana sih sifat-sifat fisis fluida dalam kondisi dinamis? Mari kita lanjutkan. Nah, masuk ke fluida dinamis ya. Siapa nih yang dari kalian berpikir bahwa fluida itu hanyalah air? Nah, itu salah besar. Jadi, fluida itu adalah segala sesuatu yang mengalir. Nah, mencakup zat cair dan zat gas. Jadi, bukan hanya air ya, teman-teman, untuk fluida itu. Nah, bagaimana sih fluida ini dikatakan dinamis? Oke, kita langsung buka ini. Yang pertama ada pembahasan fluida ideal. Nah, fluida dinamis. Ada nama lainnya ya, yaitu hidrodinamika. Hidrodinamika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang fluida bergerak. Jadi sebenarnya ya dalam dunia nyata, fluida ideal itu sangat sukar ditemukan. Nah, di sini juga gerakan fluida merupakan fenomena yang kompleks. Karena apa? Karena pasti banyak sekali variabel-variabel yang harus kita libatkan gitu. Nah, penyederhanaan dalam mempelajari dinamika fluida dilakukan dengan anggapan bahwa fluida bersifat ideal. Nah, kita harus beranggapan bahwa fluida itu bersifat ideal. Jadi, penyederhanaan dari gerakan fluida yang kompleks ini kita harus mengasumsikan bahwa fluida itu bersifat ideal. Jadi, beberapa sifat fluida ideal antara lain yang pertama adalah incompressible. Apa sih incompressible itu? Jadi, incompressible itu adalah volume fluida tidak berubah ketika mengalami tekanan, maka massa jenis fluida tersebut juga konstan. Nah, jadi kan di sini bisa diibaratkan ya, ini adalah P. P1 maupun P2 itu sama. P ini adalah sebagai tekanan, dan V ini adalah sebagai volume. Jadi ketika volume ini, eee, mengalami suatu tekanan dari P ini, P tekanan ke dalam volume, nah si volume ini akan tetap yaitu konstan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, massa jenis volume itu tidak berubah gitu, tetap konstan. Nah, yang selanjutnya adalah irotasional. Irotasional ini adalah aliran fluida tidak memutari suatu objek. Nah, irotasional ini, jadi aliran fluidanya itu hanya mengikuti arusnya saja gitu, tidak memutari suatu objek yang misalkan ada di dalam fluida tersebut gitu. Yang ketiga ini ada viskositas dianggap bernilai nol. Viskositas itu ya teman-teman, kalau bahasa kitanya itu adalah kekentalan gitu. Nah, artinya di sini bahwa kekentalan dalam fluida itu dianggap bernilai nol, berarti udah kental gitu, sangat encer gitu kalau fluida itu. Nah, fluida tidak mengalami hambatan ketika sedang mengalir. Maksudnya di sini fluida itu tidak memiliki gaya gesek antara, dengan fluida yang lain ataupun dengan, dinding atau barang-barang atau lingkungan di sekitar fluida tersebut. Nah,
Yang terakhir adalah aliran fluida itu bersifat tunak. Maksudnya tunak di sini, jadi kelajuan fluida pada suatu titik tertentu tidak berubah terhadap waktu. Aliran fluida yang mengalir dengan kelajuan rendah dapat dianggap sebagai aliran tunak. Nih, jadi maksudnya kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap baik besar maupun arahnya. Jadi aliran tunak ini terjadi pada aliran yang pelan. Oke, sudah tahu ya, teman-teman, eee, apa, sifat-sifat fisis dari fluida ideal ini. Oke, kita lanjutkan ke asas kontinuitas. Pembahasan yang selanjutnya adalah asas kontinuitas. Nah, kan kita sudah mengetahui ya tadi, sifat-sifat fisis dari fluida ideal. Jadi, apa akibat dari asumsi fluida ideal dalam dinamika fluida ini? Nah, jawaban akan kamu temukan di materi yang satu ini, yaitu asas kontinuitas. Apa sih bunyinya asas kontinuitas itu? Bunyinya, asas kontinuitas itu menyatakan hubungan antara kelajuan fluida di suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Oke, dapat kalian perhatikan ya, di sini ada sebuah pipa yang memang memiliki bentuk yang berbeda gitu, yang berbeda, dengan diameter yang berbeda pula. Namun, menurut asas kontinuitas ini, begini, waktu yang diperlukan oleh fluida untuk mengalir dari A ke B sama dengan waktu yang diperlukan untuk mengalir dari C ke D. Nah, jadi delta S ini adalah sebagai waktu, delta S1, delta S2 itu sama sebagai waktu perpindahannya gitu. Nah, ini A itu sebagai luas penampang. Bisa dilihat kan ya ini, bentuknya juga berbeda dan luas penampangnya juga ini dari sini berbeda. Namun, eee, s menurut asas kontinuitas ini, katanya ya, fluida yang mengalir dari A ke B itu sama dengan fluida yang mengalir dari C ke D. Nah, itu menurut asas kontinuitas. Karena apa? Karena berdasarkan sifat incompressible tadi, maka volume air yang melewati A ke B sama dengan volume air dari C ke D. Nah, seperti itu teman-teman. Meskipun, memiliki bentuk atau luas penampang yang berbeda, namun menurut asas kontinuitas ini, eee, fluida itu menyatakan hubungan kelajuan fluida di lokasi tertentu dengan lokasi lainnya itu, waktunya sama dengan perpindahan dari A ke B dan C ke D, karena berdasarkan sifat incompressible fluida ideal, oke? Nah, berdasarkan pernyataan tadi, mari kita rumuskan asas kontinuitas secara matematis. Nah, volume untuk tiap satuan waktu dimanapun dalam sebuah pipa adalah bernilai tetap. Jadi volume persatuan waktu dalam fluida itu bernilai tetap. Nah, hal ini disebut sebagai debit yang bisa kita nyatakan persamaannya sebagai Q sama dengan V per T, di mana Q itu adalah debit, V itu volume, dan T itu selang waktu. Nah, jika secara umum pipa merupakan suatu prisma. Kenapa sih disamakan dengan suatu prisma? Coba deh teman-teman lihat ya. Nah, terlihat bahwa, karena apa? Karena prisma itu kan sebuah bangun ruang yang memang memiliki alas dan tutupnya itu sama gitu. Nah, maka diasumsikanlah pipa itu sebagai prisma karena memiliki, luas penampang yang di sini sama, yang di sini sama. Namun jika, dalam prisma itu, prisma kan memiliki ketinggian ya karena dia berdiri. Jadi kalau prisma itu V sama dengan luas penampang dikali tinggi prisma, namun, tinggi prisma di sini di dalam pipa itu bisa diganti dengan panjang. Jadi di sini volumenya adalah V, luas penampangnya A dikali delta S. Delta S ini adalah, panjang per waktu, S per T gitu ya. Nah, karena debit air di sepanjang pipa haruslah sama, sehingga berlakulah V AB per T sama dengan V CD per T. Di mana V ini kan sama ya, T-nya sama, berarti V per T sama dengan, nah volume itu kan, eee, volume itu A kali S per T. Jadi bisa kita simpulkan bahwa V per T adalah Q-nya nih, V per T adalah Q sebagai debit, A-nya ditulis A, panjang per waktu itu bisa disebut sebagai kelajuan. Jadi maka kita bisa disebut, dituliskan di sini debit sama dengan luas penampang kali kelajuan, Q sama dengan A kali V. Nah, persamaan kontinuitas juga ditulis sebagai Q1 sama dengan Q2. Jadi debit yang pertama sama dengan debit yang kedua gitu, atau
kan ini A1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, seperti itu teman-teman. Jadi nilainya menurut asas kontinuitas itu adalah konstan. Oke, lanjutkan. Nah, yang ketiga itu pembahasan ketiga ada hukum Bernoulli. Coba deh kalian, perhatikan di sini ada gambar sebuah selang, yang ada airnya ya. Nah, coba saat kalian menyiram tanaman dengan selang air, biasanya ujung selang kalian tekan agar aliran air yang keluar dari selang dapat memanjur lebih jauh dan dapat mempercepat pekerjaan kalian. Coba di sini siapa yang seperti itu? Pasti semuanya juga seperti itu ya. Nah, mengapa ya begitu? Apakah terdapat hubungan antara tekanan dan kelajuan fluida tersebut? Oke, untuk mengetahui jawabannya, simak dengan teliti penjelasan pada slide berikutnya. Langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi teman-teman, hubungan antara tekanan fluida dengan kelajuan diturunkan melalui prinsip usaha energi ternyata. Kenapa sih harus ada prinsip usaha energi? Eee, Usaha itu adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda, sedangkan gaya itu adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti ada, usaha dan energinya. Nah, coba kalian, perhatikan di sini. Tadi di sana hanya ada luas penampang dan delta S saja kan. Namun dalam asas Bernoulli ini, persamaan Bernoulli ini, di sini pipanya kan, nggak sejajar ya. Nah, maka di sini terdapat perbedaan ketinggian dari permukaan permukaan, ke pipa itu yang berbeda. Nah, di sini juga ada F1. F1 itu adalah sebagai apa? Sebagai gaya. Jadi, benda yang mengalir ke kanan itu ada gaya yang menggerakkan gitu. Nah, di sini juga pasti terdapat eee, usaha dan energi, begitupun dalam, A2 sama V2-nya juga. Nah, di sini juga pasti sama. Oke, fluida ideal dengan massa jenis konstan, Rho, mengalir melalui pipa dengan luas penampang A1, memasuki pipa dengan luas penampang A2. Posisi penampang A1 adalah H1 dari acuan tanah dan posisi penampang A2 adalah H2 dari tanah. Perhatikan potongan fluida yang mengalir dari ujung kiri. Dari ujung kiri di sini mengalami gaya tekan F1, lalu potongan fluida tersebut bergerak ke ujung kanan mengalami gaya tekan F2. Nah, bergerak ke sini teman-teman, mengalami gaya tekanan F2. Anggaplah setelah, delta T potongan fluida di ujung kiri telah menempuh delta S. Nah, jadi, anggaplah di sini tuh menempuh ke sini ya, dari sini memiliki gaya tekan, dari sini juga memiliki gaya tekan. Sehingga persamaannya dapat kita rumuskan ya di sini. Nah, usaha yang dilakukan oleh F1 adalah W1, W itu sebagai usaha, sama dengan F1 kali delta S1 sama dengan P1 kali A1 kali V1 dan delta T. Di mana P1 ini adalah tekanan, A1 ini sebagai luas penampang, V1 sebagai kelajuan, dan delta T adalah, eee, persatuan waktu gitu. Sedangkan usaha yang dialami pada potongan fluida, di ujung kanan adalah W2 sama dengan F2, eee, dikali delta S2 sama dengan min P2 kali A2 kali V2 kali delta T. Kenapa di sini min? Karena, di sini dari usaha satu dan usaha 2 itu sama-sama memiliki usaha ya. Nah, maka di sini dituliskan min di usaha 2-nya. Jadi usaha totalnya adalah W sama dengan P1 kali Q1 delta T min P2 kali Q2 delta T. Kenapa sih di sini, dituliskan Q padahal di sini A kali V gitu? Karena ingat teman-teman dalam asas kontinuitas tadi kita sudah mengetahui bahwa, mmm, A kali V itu adalah debit. Jadi maka kita bisa rumuskan, sebagai ini ya, yang di sini nih. Nah, dalam asas kontinuitas, nah ini A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, sama dengan Q, sama dengan debit, dengan Q delta T sama dengan V. Maka W sama dengan, P1 kali A1 kali V1 kali delta T sama dengan min P2 kali A2 kali V2 kali delta T. W sama dengan P1 karena kan, di sini, volume ya, dari volume itu A dikali S per T heeh, persatuan waktu. Jadi bisa kita, tulis jadi P1 sama dengan min P2, kali volume gitu. Nah, lalu selama mengalir potongan fluida mengalami gaya gravitasi. Jangan lupa ya, karena memiliki perbedaan ketinggian gitu, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah Pg, usaha gravitasi sama dengan delta energi potensial sama dengan min MGH, 2 min MGH1 sama dengan rho Vg sama dengan, H2 min H1, di mana M ini adalah
M ini adalah massa ya, M ini adalah massa, G-nya itu percepatan gravitasi, meter per second kuadrat, H-nya itu, ketinggian ketinggian H-nya itu, sama ini juga. Maka dapat kita rumuskan massa karena, eee, karena rho ini adalah massa jenis, maka M-nya itu dihilangkan saja. Jadi rho, eee, V kali G H2 min H1. Nah, prinsip usaha energi menyatakan usaha total sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha total sama dengan delta energi kinetik. Selanjutnya, nah, didapatlah persamaan P1 min P2, V min rho VG H2 min H1 sama dengan setengah rho V2 dikuadratkan min setengah rho V1 dikuadratkan juga. Nah, selanjutnya seluruh persamaan dikalikan setengah, maka didapatkan kan sudah dikali setengah nih, maka didapatkan, P1 min P2 min rho G. H2 min H1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Nah, kita bisa faktorkan ulang persamaan jadi difaktorkan ya teman-teman. Nah, jadi kita, kelompokkan lagi gitu, P1 sama dengan rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan, P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, persamaan ini diturunkan oleh Daniel Bernoulli dan sering juga dituliskan dalam bentuk P plus PGH plus rho GH maaf, P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat, sama dengan konstan ya, sama dengan konstan. Dengan rho tekanan fluida, G percepatan gravitasi, V kelajuan fluida, H posisi fluida, dan rho massa jenis fluida. Nah, oke teman-teman, karena pembahasan dari mulai fluida ideal, asas kontinuitas, dan hukum Bernoulli sudah selesai, maka di sini kita, ketahui ya penerapan ketiga, materi tersebut itu apa. Oke, kita langsung penerapannya. Aduh mohon maaf ya ini sedikit nge-lag gini karena mungkin jaringannya. Nah penerapan. Ini adalah semprotannya teman-teman. Jadi cara kerja semprotan adalah ketika batang penghisap ditekan nih, batang penghisap ditekan, udara akan dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sempit. Ketika batang penghisap M, nah ini ya batang penghisapnya itu ya M, ditekan, udara dipaksa keluarkan dari tabung pompa dengan kecepatan V melalui lubang pada ujungnya. P menyatakan tekanan dan V menyatakan kecepatan alir cairan obat nyamuk. Udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung berisi cairan sehingga menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun. Hal ini menyebabkan cairan memaksa naik ke atas tabung. Semburan udara berkecepatan tinggi meniup cairan parfum sehingga cairan dikeluarkan sebagai semburan halus. Nah, jadi penerapannya ini pada semprotan parfum ya teman-teman. Oke, kita sudah mengetahui penerapannya, kita langsung masuk ke latihan soal. Sebentar. Nah, gimana nih perasaan teman-teman, setelah mengetahui, oh bahwa fluida itu ternyata bukan hanya sekedar air. Nah, pasti menemukan hal baru ya di sini. Nah, oke. Untuk pembahasan selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama, sebuah pipa dengan luas penampang 7 cm kuadrat dipasang keran pada ujungnya dengan jari-jari keran 0,75. Jika besar kecepatan aliran air dalam pipa 0,5 meter per second, maka dalam waktu 5 menit, berapakah volume air yang keluar dari keran? Oke, yang kedua, sebuah sistem pipa untuk air mancur dipasang seperti pada gambar di atas. Pipa ditanam di bawah tanah, lalu aliran air dialirkan secara vertikal ke atas. Dengan pipa berdiameter lebih kecil, hitunglah berapa besar tekanan P1 yang dibutuhkan pada pipa agar air mancur dapat bekerja seperti seharusnya. Nah, di sini kan sudah ada ya ketinggian pipanya, terus ini titik tekan waktunya, kita butuh tekanan berapa gitu. Oke, nah untuk pembahasan latihan soal satu. Yang pertama diketahui A1 sama dengan 7 cm kuadrat, diubah ya ke bentuk meter karena satuan internasional, jadi 7 kali 10 pangkat min 4 meter persegi atau bisa kalian tulis 0,0007
meter persegi. V1-nya 0,5 dan R2-nya 5 menit. Diubah ke satuan detik karena satuan internasional, jadi 300 detik, 5 menit, 300 detik. Yang ditanyakan adalah V2. Nah, menurut asas kontinuitas, Q1 sama dengan Q2, maka A1 sama dengan A1 V1 sama dengan V2 per T2. V2-nya berapa? V2-nya kita, dan ubah ruasnya ya, V2-nya itu jadi di sebelah kiri, maka A-nya itu berpindah A1 V1 kali T2. Nah, sama dengan A-nya itu 7 kali 10⁴, V-nya 5, dan T-nya 300. Maka didapatlah, 0,10 meter kubik per second. Oke, pertanyaan nomor 2. Diketahui Rho. Nah, di sini Rho itu massa jenis air ya teman-teman, karena kita, membahas mengenai fluida, dinamis yaitu pada zat cair. Nah, Rho-nya itu memakai massa jenis air 10⁻³ kilogram per meter kubik. H-nya itu bisa dianggap nol saja, H2-nya 8 meter ditambah 1,75 meter, jadi 9,75 meter. V2-nya 32 meter per second, R1-nya 15 sentimeter, dan R2-nya 5 sentimeter. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita dapat menggunakan persamaan Bernoulli. Namun sebelum itu kita harus mendapatkan terlebih dahulu kelajuan fluida ketika berada dalam pipa dengan jari-jari 15 sentimeter. Nah, kita akan menggunakan asas kontinuitas terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, itu artinya konstan ya. Maka diturunkanlah VR kuadrat 1 dikali V1 sama dengan CR kuadrat 2 dikali V2. Nah, V-nya 3,14, R2-nya 0,15, V-nya yang kita cari ya, jadi belum kita ketahui. Sama itu juga Rho-nya 3,14, R2-nya 0,5 dikuadratkan, dan V2-nya 32. Maka didapatlah dari 0,15 dikuadratkan ini 0,0225, V1 karena belum diketahui, 0,5 dikuadratkan dikali 32 itu 0,08. Maka 0,08 dibagi 0,0225 sehingga didapatlah V1-nya itu 3,56 meter per second. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan dengan menggunakan persamaan Bernoulli untuk mencari nilai dari tekanan yang dibutuhkan, yaitu P1. Oke. Nah, kan hukum Bernoulli itu rumusnya itu dapat dirumuskan P1 plus setengah Rho V1 kuadrat plus Rho GH1 sama dengan P2, konstan ya ini. Nah, maka kita masukkan di sini, P1-nya adalah yang kita cari setengah, Rho-nya pakai Rho air 3,562 tadi yang setelah perhitungan tadi ya, yang V1. Nah, masukkan, V1, hasil dari yang sebelah kiri ini adalah 6336,8, dan hasil dari sini adalah 51200 plus 95550. Nah, maka P1-nya, didapat kurang lebih 6,01 kali 10⁵ Pascal ya teman-teman, ini satuannya adalah Pascal, karena, tekanan. Jadi nilai P1 di atas adalah nilai tekanan relatif. Untuk mendapatkan tekanan absolut, kita tinggal menambahkan dengan tekanan atmosfer. Jadi untuk mendapatkan tekanan yang absolut, kita tambahkan P1-nya itu, berarti P0 plus P1. P0-nya itu dari, ini ya, tekanan absolut yang, apa, yang hukum Pascal, 1,01 kali 10⁵ plus 6,01 kali 10⁵, maka diperolehlah hasil 7,01 kali 10⁵ Pascal. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah pembahasan kita, sudah selesai ya, sudah habis pembahasan kita. Oke semuanya, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dengan pemaparan materi fluida dinamis ini dapat sedikit-sedikit membantu teman-teman semuanya dan semoga bisa bermanfaat. Nah, pokoknya tetap semangat dalam belajar, jangan pernah menyerah dan putus asa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.